Pemirsa, video seorang warga merekam aksi oknum petugas Dinas Perhubungan Kota Bekasi, Jawa Barat yang diduga melakukan pungutan liar kepada sejumlah supir truk dan mobil bak yang melintas di jalan protokol. Ya, para sopir diperas 1,7 juta hingga 3 juta rupiah. Pulangin duitnya semua. 1.700.000 semua. Kamu jangan keluar dulu. Saya temannya Pak Dizik, Pak Teguh, Pak Zeno Baktiar. Sopir ini diminta 1,7. Kamu sini dulu, kamu. Kamu yang nangkep truknya kamu. Saya teman Pak Dizik, pulangin duitnya 1,7. Ini di sopir. Ya, kamu kasih ke siapa? Yang nangkep kamu siapa? Ayo. Dari rekaman video amatir yang direkam warga, sejumlah sopir truk dan mobil bak menjadi korban dugaan pemerasan dan pungutan liar oleh sejumlah oknum petugas Dinas Perhubungan Kota Bekasi di pos Dinas Perhubungan Poncol di Jalan M. Hasibuan, Bekasi Timur. Sejumlah sopir dipaksa ke gerai ATM untuk mengambil uang sebesar Rp1.700.000 hingga Rp3 juta. Para sopir dipaksa menyerahkan uang ini untuk petugas Dinas Perhubungan Kota Bekasi usai surat-suratnya ditahan. Sejumlah oknum petugas Dinas Perhubungan panik saat aksinya direkam warga. Bahkan uang yang sebelumnya sudah diserahkan akhirnya disuruh dikembalikan lagi ke sejumlah sopir. Setelah rekaman video viral di media sosial, pos Dishub Poncol kini ditutup dan tak lagi ada aktivitas petugas Dinas Perhubungan berjaga. Bahkan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi geram dengan ulah para petugas. Saya sangat kecewa dengan perilaku oknum aparat Dishub Kota Bekasi yang melakukan tindakan pungli, pemerasan terhadap para sopir. Dan tadi malam saya sudah berkoordinasi dengan Wali Kota Bekasi karena mereka merupakan pegawai Pemkot Bekasi. Apakah di ASN, P3K atau P3K paruh waktu, saya sudah menyampaikan ke Pak Wali Kota Bekasi untuk dilakukan tindakan tegas dengan diberhentikan dari pekerjaannya secara tidak hormat. Aksi pemerasan dan pungutan liar oleh oknum Dinas Perhubungan dilaporkan sering dilakukan di Jalan Protokol Kota Bekasi. Para petugas mengincar kendaraan luar daerah yang melintas dan diduga mencari kesalahan untuk dilakukan pemerasan. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Anda kembali di Sindo Today. Pemirsa, Kejaksaan Agung terus dalami dugaan tindak pidana pencucian uang yang menjerat mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah. Dalam penggeledahan di rumah Febri, penyidik membawa sejumlah kotak kontainer yang diduga berisi barang bukti. Penggeledahan dilakukan di rumah mantan Jampitsus Febri Adriansyah di kawasan Jakarta Selatan. Proses penggeledahan berlangsung selama 3 jam, mulai pukul 18.30 hingga 21.30 waktu Indonesia Barat. Dari lokasi, penyidik menyita dokumen-dokumen yang diduga berkaitan dengan dugaan tindak pidana pencucian uang. Menurut Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Anang Supriyatna, dokumen yang disita akan diajukan penetapan penyitaan ke Pengadilan Tipikor sebelum dianalisis untuk memperkuat alat bukti dalam penyidikan. Pada hari Jumat 31 Juli 2026, tim penyidik telah melaksanakan tindakan penggeledahan di salah satu rumah milik saudara EPA di daerah Radio Dalam berdasarkan surat perintah penyidikan yang telah diterbitkan dalam perkara dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Dari hasil penggeledahan tersebut, penyidik melakukan penyitaan terhadap sejumlah dokumen yang diduga memiliki keterkaitan dengan perkara yang sedang disidik. Selanjutnya, sesuai dengan ketentuan hukum acara, penyidik akan mengajukan permohonan persetujuan penyitaan kepada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Dokumen-dokumen tersebut nantinya akan dianalisis dan digunakan sebagai alat bukti guna memperkuat pembuktian serta konstruksi perkara yang sedang ditangani. Kasus ini merupakan pengembangan dari penyidikan dugaan TPPU yang menjerat Febri Adriansyah. Sebelumnya, Febri telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di rutan KPK. Tim Liputan iNews melaporkan.
Ya pemirsa, saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas dan kami telah terhubung dengan Bribka Satria dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Ya baik, selamat pagi Bribka Satria. Bagaimana pantauan lalu lintas dari tempat Anda melaporkan? Silakan. Ya, baik, terima kasih Nata dan juga Safa. Selamat pagi pemirsa. Pada kesempatan Minggu pagi ini, saya berada di kawasan Simpang Ragunan, Jakarta Selatan, di mana mobilitas warga pada pagi ini mulai cukup ramai di akhir pekan ini. Dan tepat di belakang saya ini merupakan gambaran lalu lintas untuk kendaraan dari arah Cilandak atau dari Anda Pondok Pinang yang akan menuju ke arah Pasar Rebo maupun yang akan berbelok menuju ke arah Ragunan itu sendiri mulai cukup ramai dan juga cenderung padat. Terdapat ketersendatan menjelang traffic light. Selepasnya lalu lintas dapat kembali normal, kami tetap himbau kepada Anda para pengendara sepeda motor terkhususnya agar dapat tetap tertib berhenti di belakang garis stop, mengingat di sana terdapat hak para penyeberang jalan. Sementara untuk kendaraan dari arah Ragunan yang akan menuju ke arah Pejaten maupun menuju ke arah Pasar Rebo nampak dalam keadaan kondusif normal. Yang perlu diantisipasi memang sesekali tim kami di lapangan masih melihat warga sekitar yang menghabiskan libur akhir pekannya dengan berolahraga agar para pengendara yang melintas dapat tetap juga menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Untuk lalu lintas dari arah Pejaten yang akan menuju ke arah Ragunan dan yang akan berbelok menuju ke arah Pasar Rebo dalam keadaan ramai lancar. Sementara untuk kendaraan dari arah Pasar Rebo atau Cijantung yang akan menuju ke arah Cilandak maupun yang akan menuju ke arah Pejaten juga mulai cukup ramai dan peningkatan volume arus kendaraan memang masih terus terjadi hingga pagi hari ini. Diprediksi peningkatan volume arus kendaraan ini masih terus berlangsung hingga siang hari mengingat masih dalam suasana libur akhir pekan. Selain itu juga tim kami di lapangan menemukan beberapa pelanggaran lalu lintas seperti pengendara sepeda motor yang tidak menggunakan helm dan berusaha untuk menerobos traffic light yang berada di kawasan ini. Dan jika kita berbicara terkait pelanggaran lalu lintas, memang ada korelasinya dengan kecelakaan lalu lintas, di mana berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam sepanjang hari kemarin telah terjadi 198 kasus kecelakaan lalu lintas dengan rincian korban yaitu 19 meninggal dunia, 39 luka berat dan juga 236 luka ringan. Dari total kasus tersebut sebanyak 76%-nya memang didominasi oleh para pengendara sepeda motor. Terkait dari masih banyaknya kasus kecelakaan di setiap harinya, kami di Kompolis tidak bosan-bosan menghimbau dan juga mengajak kepada seluruh elemen masyarakat agar dapat selalu meningkatkan kesadaran diri akan pentingnya tertib berlalu lintas, dikarenakan dengan keselamatan berlalu lintas bukan hanya tanggung jawab kami selaku petugas, namun merupakan tanggung jawab seluruh pengguna jalan di jalan raya. Untuk informasi selengkapnya silakan hubungi call center kami di nomor 1550669 dan juga melalui WhatsApp center kami di nomor 085871505669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan, ini kita bersama. Demikian informasi dapat disampaikan langsung dari Simpang Ragunan. Semoga bermanfaat, selamat beraktivitas dan salam presisi. Kembalikan dari studio. Baik, terima kasih Bribka Satria atas laporannya langsung dari kawasan Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali dan salam presisi.